Rahayu para kadang. Kita berjumpa lagi pada video Jakarta Lead. Kali ini memasuki episode yang ke 125 ya. Setelah kemarin menuntaskan tentang roh suci, kini kita memasuki pada pembahasan yang lainnya, yaitu kita akan lebih mengenali tentang jiwa. Terkadang di dalam pembahasan roh kemarin memang ada yang disebutkan tentang roh jiwa. Namun jiwa yang akan kita bahas ini berbeda dengan apa yang pernah kita bahas. Nah, jadi setidaknya terkadang kita mengetahui pada saat kemarin kita mencoba menyelami tentang roh jiwa, itu kita berbicara tentang energi, berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang daya, yang mana daya itu mendorong jiwa itu sendiri. Nah, jadi sedikit sebagai gambaran, memang jiwa tanpa roh tentu saja juga jiwa itu hanya seonggok perwujudan saja. Nah, jiwa sendiri memang harus didorong oleh kekuatan, oleh energi, oleh daya yang memang berasal dari Gusti. Oleh sebab itu pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang roh jiwa yang begitu panjang. Kali ini kita memasuki pada babak baru, kita mencoba untuk mengenali tentang jiwa. Nah, jiwa yang ingin kita kenali ini adalah bagaimana di dalam kehidupan manusia itu jiwa itu memiliki wujud ya. Walaupun di dalam bentuk perwujudannya yang astral, namun setiap manusia memiliki bentuk wujud dari jiwa secara masing-masing. Terkadang di dalam spiritualitas kita mengenali manusia itu memiliki 3 unsur. Yang pertama memiliki unsur roh, lalu yang kedua memiliki unsur jiwa, lalu yang ketiga memiliki unsur raga atau jasmani. Nah, disinilah kita setelah usai membahas tentang roh sebagai inti dari sebuah kehidupan manusia, kita mencoba untuk mengenali lapisan berikutnya yang juga sama-sama tidak berwujud, tidak bisa disentuh. Namun apa yang tidak berwujud, apa yang tidak bisa disentuh ini sebenarnya memiliki bentuk. Nah, setiap bentuk yang ada di dalam diri manusia itu mencerminkan tentang citra sang penciptanya itu sendiri, dan juga merupakan duplikasi dari wujud raga kita. Sehingga mungkin orang Jawa ya, orang spiritualitas mungkin kadangkala bisa disamakan atau disebut pula dengan sukmo. Jadi pada saat kita berbicara sukmo, tentu saja bentuknya itu juga sama dengan bentuk yang ada di dalam rogo kita. Perwujudannya mungkin kalau itu memiliki perwujudan wajah ya, wajahnya tentu saja juga sama. Nah, namun jiwa ini karena memang berasal dari Gusti sendiri, wujud dari astral ini bisa berbentuk sifat ya. Jadi sifat-sifat itu yang bisa membentuk kepribadian kita sebagai manusia. Namun kalau kita hanya memiliki sifat-sifat tanpa ada energi yang menggerakkan, tanpa ada roh, tentu saja sifat itu hanya sesuatu yang mati, tidak berguna di dalam perjalanan kehidupan manusia. Oleh sebab itu sifat itu juga harus dijalankan, sifat itu harus digerakkan. Si penggerak dari sifat itu adalah roh ya. Nah, kini kita memasuki pada bagian dimana kita ini kenapa jiwa kita
itu merupakan satu hal yang berbeda dengan roh. Nah, menjadi bagian yang lain dari unsur-unsur yang membentuk kemanusiaan kita. Nah, kenapa kita membutuhkan jiwa itu? Tidakkah cukup hanya dengan roh? Tentu saja kedagingan kita bisa bertumbuh, bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu, ya. Nah, jiwa ini membentuk sebuah karakter karena di dalam jiwa, di dalamnya ada sifat-sifat, ada biji-biji sifat, ada citra dari Sang Pencipta yang tertanam di sana, sehingga yang akan terjadi, perbuatan-perbuatan kita itu akan diilhami atau diinspirasi dari sifat tersebut, sehingga setiap perilaku kita, setiap tindakan kita itu mestinya harus mencerminkan sifat-sifat dari Sang Pencipta kita. Nah, bentuk-bentuk perilaku kita itu menunjukkan bagaimana citra Allah sendiri, citra Sang Pencipta sendiri itu yang telah tertanam di dalam diri kita dan akhirnya mewujud di dalam sebuah tindakan. Jadi terkadang nanti ke depan kita akan mencoba menyelami lebih dalam lagi tentang perwujudan jiwa itu sendiri. Jadi sekali lagi kita sudah tidak membahas tentang roh, jiwa yang menggerakkan jiwa, namun kita akan membahas bagaimana jiwa ini bisa mewakili dari apa yang kita miliki di dalam kemanusiaan kita. Nah, sehingga dengan jiwa ini kita akhirnya bisa mengenali satu dengan yang lainnya, karena jiwa itu memiliki wujud yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Namun pada intinya yang membentuk unsur wujud jiwa ini adalah sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Ya, sifat-sifat itu tentu saja satu dengan yang lainnya sama. Namun pada saat membentuk di dalam diri kita, maka wujud yang terbentuk menjadi berbeda-beda. Kurang lebihnya itu kalau bisa digambarkan sebagai bentuk, misalnya wajahnya. Jadi setiap manusia memiliki jiwa. Nah, pada saat kita itu sudah berbicara tentang jiwa itu mungkin bisa diartikan sama dengan sukmo, maka setiap sukmo itu juga menggambarkan tentang perwujudan dari diri kita sendiri, walaupun berbentuk astral. Namun orang-orang tertentu yang mampu bisa melihat itu akhirnya bisa menangkap perwujudan yang sama antara wujud kita yang bisa disentuh dan wujud kita yang tidak bisa disentuh. Nah, inilah yang menjadi pengetahuan bagi kita. Ternyata begitu luar biasa Gusti itu merencanakan, menciptakan hal ini. Tentu saja kenapa sifat-sifat yang ditanam, sifat-sifat yang membentuk perwujudan wajah diri kita, bentuk dari tubuh kita itu berbeda-beda, tentu saja pasti ada rencana tersendiri dari Gusti terhadap kita secara masing-masing. Nah, demikian perkataan ini sebagai pembuka kita pada babak baru saat kita itu mau mencoba untuk menyelami lebih dalam kemanusiaan kita, mengenali wujud dari jiwa. Demikian perkataan kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang, yang tentu saja akan semakin memperjelas pengetahuan kita tentang diri kita, tentang jiwa kita yang sebelumnya kita hanya mengetahui bahwa jiwa itu ya wujudnya seperti roh, namun setelah satu persatu kita kuliti, ternyata
jiwa itu sebenarnya terdiri dari dua. Yang pertama, jiwa yang kita bahas ini sebagai wadahnya. Nah, sedangkan wadah itu berisi roh yang menggerakkan, sedangkan wadahnya ini terbentuk dari sifat-sifat Allah itu sendiri, yang akhirnya akan membentuk kepribadian kita dan yang akan mendorong pada setiap perilaku kita. Oleh sebab itu, di dalam melampaui spiritualitas kita selalu diharapkan bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak-kehendak dari Sang Pencipta. Demikian berkata, semoga video singkat ini semakin menambah kita terbangun keimanan kita, dan kita semakin mapan mantap untuk melakukan ibadah di dalam kegiatan sehari-hari. Matur nuwun, rahayu.